Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Aku jawab apa kamu? Ya, Aku ya, salam ya. juga ke mereka atau aku jawab kamu? Ya wajibnya kan kalau ada orang salah lu jawab Ya, kan. ya, bener, Kamu bener, jawab. bener. Yes, aku sama adekku Dilo. Ini kita lagi bacain komen di YouTube kita kemarin. Kemarin kan kita upload video tentang pertama kali kita sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Pertama kali kita mau sholat Idul Fitri, kita kasih tahu apa yang kita rasakan. Terus di situ banyak banget yang komen, "Kak, ceritain dong gimana sih pertama kali Dilo ini pengen memeluk Islam karena waktu kemarin kan ceritanya belum Iya, gitu loh." iya, betul. Nah, di sini ada yang komen nih, jadi top komen yang like Iya. 2200. Nih, di sini nih. Nih, 2200. Dari Solihin Hafi. Ini jam berapa? Ini kita lagi bikin ini di antara sholat maghrib sama sholat isya. Jadi kita bakal singkat aja ya. Singkat Mas. aja. Ya, jangan singkat, kamu jelasin sejelas-jelasnya apa yang kamu rasain. Detail-detailnya. Ditunggu mas ceritanya. Saya muslim Saya sejak sejak bayi, bayi. tapi sering butuh asupan motivasi dari para Dari pualaf. para Alhamdulillah, masya Allah. Jadi Ini gini. suatu hidayah juga loh kan ini Iya, ya. suatu hidayah. Jadi dia mencari hidayah, mengejar hidayah ya. Betul. Dan kita bakal cerita kayak gini bukan berarti kita ini lebih baik. Gue sama Dilo cuma sharing apa yang bikin kita seneng. Kita sharing apa yang bikin kita excited tentang Excited Islam. tentang Islam. Kita cuma sharing, sharing aja, sharing pengalaman. Ingat, bukan berarti kita lebih baik dari kalian. Soalnya banyak loh, kayak orang Islam dari kecil selalu bilang, enak kamu mualaf, dosanya hilang semua. Iya, banyak banget yang Banyak kayak ya? gitu, banyak banget. Kamu enak ya mualaf, jadi dari Dosa. nol lagi, dari bayi lagi mualaf. Tapi gini, yang hebat itu bukan mualaf buat aku. Yang hebat itu Islam. Islam Yang dari hebat lahir. itu rahmatnya Allah. Iya, betul. Paham gak? Jadi gini, bukan mualaf, bukan Islam dari lahir yang hebat. Iya. Yang hebat siapa? Allahnya, Islamnya, Betul. rahmatnya Allah. Betul. Orang yang tadinya tidak memeluk Islam, dosanya dihapuskan semua sama Allah. Iya, Yang betul. hebat siapa? Allah. 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 Yang memberi dia hidayah untuk masuk Islam siapa? Allah. Allah. Iya. Orangnya bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Cuman Salah. bisa menerima takdir dari Allah, iya kan? betul, Dan betul. ikhtiar aja kan. Orang yang Islam dari lahir, siapa yang hebat? Allahnya. Allah, iya. Makanya balik lagi, bukan mualafnya, bukan Iya. orangnya. Siapa yang hebat? Allah. Dan agamanya. Betul. Betul. Nah, kalau misalkan dosanya banyak nih. Orang yang dari Dari kecil. lahir, dari Enggak. kecil. Ingat, wudu di antara wudu Allah mengampuni dosa. Betul. Salaman di antara salaman antar muslim, antara saudara Allah Mengampuni dosa. menggugurkan dosa. Benar, benar. Sholat di antara sholat menghapuskan Mengampuni dosa. Jumat di antara Jumat menghapuskan dosa. Ramadan di antara Ramadan menghapuskan dosa. Umroh Puasa. di antara umroh menghapuskan dosa. Menghapuskan Puasa di antara puasa menghapuskan dosa. Ada nggak celah dosa? Enggak ada. Ya Nggak udah, ada. berarti yang hebat siapa? Allah. Sekarang kita jawab, kenapa dulu pengen masuk Islam dari agama yang sebelumnya? Dari agama yang sebelumnya. Iya. Jadi aku cerita dulu sebelumnya. Kan Mas Fanu dulu, Mas Bibi dulu. Iya. Dulu, aku kayak sama sekali nggak 2016. 2016 sama sekali nggak peduli lah soal itu karena aku masih di agamaku yang sebelumnya masih menjalankan ibadahku dan pada saat itu aku masih ke tempat ibadah dekat rumah tempat ibadah Tempat aku ibadah rajin di agama sebelumnya ya. di agama sebelumnya Dan waktu kakak kita masuk Islam itu kita udah beda rumah. udah beda rumah Jadi dia masuk Islam terus dia nikah, jadi kita tidak pernah cerita-cerita tentang Islam betul itu. sekali Ya. jadi Terus, di ibadah dan itu rajin-rajinnya sih waktu itu. Terus habis itu ada di saat dimana aku sangat lepas dari agama. Lepaslah dari agama, aku jarang ibadah, jarang dan lain-lain. Terus habis itu aku kan sempat nakal kan dulu. Sempat pulang malam dan lain-lain. Terus aib masa lalu. ya aib masa lalu lah itulah. Sampai akhirnya aku jenuh, ngerasa di situ aku ada titik jenuh walaupun kadang tuh aku masih kayak pengen, tapi kadang jenuh, capek, jadi kayak bolak-balik gitu loh, kayak hidupku kok gini-gini terus ya. Terus habis itu Mas Fano habis itu pindah ke Islam. Aku kayak oh ya udahlah, dia menjalani ibadahnya, aku juga menjalani ibadahku. Tapi aku ngelihat di situ, aku ngelihat Mas Fano kok rajin ya sholatnya ya. Habis itu ibadahnya rajin. Aku di situ kayak aku tahu oh agamaku dan agamaku yang sekarang dan Islam ini sebenarnya sama. Aku dulu anggapannya gitu. Jadi aku menyembah Tuhan yang sama. Maaf motong. Kan kamu lagi di masa nakal-nakalnya katanya. Iya. Di masa lagi seneng-senengnya sama dunia gitu. betul. Apa yang memutuskan kamu di usia muda gitu? Yang menyadarkan kamu. Jadi tuh aku tuh Yang menyadarkan kamu kan aib ya. Ini Nggak, gini kan kamu masih bisa seneng-seneng. Kamu umurnya masih panjang. Iya, betul. Kita selisih 4 tahun. Betul. Kamu masih bisa mencoba ini, Betul. itu buat Betul. kenakalan. Kenapa kamu nggak penasaran nyoba dulu? Kenapa kok kamu langsung memutuskan saat itu masuk Islam? Itu dia. Aku itu di situ kepikiran jenuh sih. Aku lebih ke jenuh kayak hidupku gini-gini doang ya. Ada titik kejenuhan kayak duitku habis. Bukan masalah aku menghabiskan duit, tapi aku ada terus, duit ada terus, ada rezeki terus. Cuma seketika ada rezeki, aku hambur-hamburkan untuk sesuatu yang itu aib lah. Itu sesuatu yang nggak penting sebenarnya.
Kayak oh iya ya, aku makin tersadar di situ kayak oh aku kok lama-lama kok menjauh dari Tuhan ya, karena aku memang dari dulu orangnya ibadah aku tuh bergantung kepada Tuhan, kayak apa-apa bergantung kepada Tuhan. Aku dikit doa gitu, aku dikit-dikit ke tempat ibadah gitu Mas Wan. Terus abis itu aku ada di titik dimana aku ingat masa lalu kok, kayak waktu dulu aku nggak ngerasain ini ya, nggak ngerasain kayak yang namanya jenuh, hidupku jenuh gitu nggak. Tapi ketika aku berada di masa nakalku ini, aku merasa jenuh, jadi kayak hidupku nggak tenang gitu loh jadinya. Akhirnya aku kembali beribadah di agamaku yang sebelumnya kan. Di agama yang sebelumnya aku kembali beribadah, aku baca kitabku yang sebelumnya, aku ke tempat ibadahku yang sebelumnya juga. Aku walaupun ke tempat ibadah itu masih bolong-bolong. Jadi guys, apapun yang kalian dengar yang keceplosan di sini bukan berarti kita menjelekkan yang sebelumnya gitu. Iya. Karena kita berkomitmen bahwa kita tidak harus menjelekkan orang lain atau kepercayaan orang lain untuk meninggikan apa yang kita percaya sekarang. Bukan berarti kita menjelekkan yang sebelumnya. Karena aku benci banget tuh orang yang pindah agama terus mau menjelek-jelekan agama yang sebelumnya gitu. Itu aku kayak sebel. Kenapa? Boleh kita merasa benar, boleh kita merasa paling benar. Betul. Asalkan jangan pernah menginjak kebenaran orang lain gitu. Jangan kita pengen meninggi dengan merendahkan saudara-saudara kita yang lain. Nah itu kita di sini bukan merendahkan, nggak menjelekan, cuma sharing full pengalamannya dulu. Yuk lanjut. Jadi itu aku rajin ibadah lah intinya pada saat rajin ibadah. Lagi. Kita udah Islam belum? Udah. Jadi aku waktu masa nakal, kamu Islam yang benar-benar taat. Aku bilang kamu taat ibadah. Jadi kamu masih nakal dulu ya? Masih nakal, wah itulah hidup lah. Terus sampai mamah bahkan marah-marah kan waktu saat itu kan, sering marah sama aku kan, sering ngasih tahu, bukan marah sebenarnya aku. Dan bahkan sekarang aku sadar mamah tuh perhatian banget sama anak-anaknya. Setelah aku mulai rajin lagi, bahkan aku baca kitabku yang sebelumnya, dan ada yang membuat aku ragu. Baca kitabku yang sebelumnya aku akhirnya ragu. Terus akhirnya aku lihat ragu dengan imanmu apa ragu dengan kepercayaanmu? Ragu dengan kepercayaanku Mas Wan. Bukan imanku tuh tambah kuat sebenarnya, dan bahkan aku percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan itu ada, tapi kenapa cara ibadahnya kayak gini gitu. Terus sampai akhirnya aku tanya lah sama Mas Pano, debat kecil lah ya, debat kecil tentang agama aku yang sebelumnya dan agama yang Mas Pano peluk, yaitu Islam. Akhirnya aku banyak pertanyaan di situ, kenapa kok Islam harus gini? Kenapa kok Islam nge-oppress women, sangat nge-oppress women? Yang jadi pertanyaan waktu itu aku saat itu. Kenapa kok Islam sangat nge-oppress women? Menekan wanita kan gitu kan. Dulu pandangannya gitu sebelum masuk Islam. Aku kenapa kok Islam menekan wanita? Kayak wanitanya kalau lagi haid nggak boleh sholat, terus kayak gitu tuh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh apa ya kan? Pertanyaan bodoh. Pertanyaan bodoh itu tuh sebenarnya kayak yang nggak perlu ditanyakan untuk kita sekarang. Tapi untuk kita dulu kita selalu mempertanyakan itu. Mempertanyakan hal-hal yang dulu kalau nggak salah ini ya, kamu nanyain kenapa di Islam cewek direndahkan? Iya betul. Aku tanya kayak gitu. Kenapa kok Islam direndahkan wanita Islam merendahkan wanita. Aku dulu bilangnya gitu loh kan. Iya. Islam merendahkan wanita. Padahal sebenarnya tuh ya Allah, Islam tuh keren banget dan bahkan meninggikan ya Van ya, meninggikan derajat wanita, sangat meninggikan derajat wanita, bahkan melebihi, ya aku nggak apa menyebutnya, melebihi feminis sekarang. Yang aku bilang feminis sekarang tuh malah yang memperjuangkan wanita ya. Bahkan Islam itu udah sangat mengangkat derajatnya wanita. Akhirnya terjawab semua pertanyaanku tentang Islam. Kepercayaanku pada Islam nambah. Cuma aku belum yang memeluk Islam Mas Wan. Belum yang kayak Islam agama yang bener. Aku belum gitu. Aku masih berarti semua agama sama. Aku di mana agama semua tuh sama. Kita nyembahnya tuh sama. Kita nyembahnya satu Tuhan gitu. Tapi aku ibadah sendiri, bahkan saat itu ibadah nggak agamaku yang dulu, dengan cara agamaku yang dulu nggak, dengan cara Islam juga nggak. Aku sholat juga nggak. Jadi aku menciptakan agama sendiri. Jadi kayak aku sok-sokan merasa paling bener. Terus menyatukan semua agama. Terus aku doa dengan cara aku sendiri. Aku penting komunikasi sama Tuhan. Aku pernah di titik ya kan itu hampir kayak semua mualaf kayak gitu enggak ya? Nggak tahu ya. Cuman kalau aku, karena aku dulu keluar dari kepercayaan dulu dan tidak percaya dengan Islam, udah percaya sama Islam, cuman aku nggak mau beriman dengan Islam. Iya benar, itu aku di titik aku udah tahu kalau Islam itu benar gitu. Cuman aku kayak ngeyel aja, aku kayak kayak aku sudah iman sama Islam. Akhirnya aku membuat kesimpulan bahwa Tuhan tuh Tuhan semua agama itu satu. Ya memang kenyataannya Tuhan semua agama itu satu. Iya, kenyataannya Tuhan segala makhluk itu ya Allah kenyataannya. Ya kan? Cuman yang mereka percaya itu bukan Tuhan kita gitu. Yang mereka percaya. Yang mereka percaya, tapi Tuhan mereka, walaupun mereka percaya bukan dengan Tuhan kita, tapi faktanya Tuhan mereka ya Tuhan kita gitu. Itu faktanya gitu. Terus akhirnya kamu berdoa sendiri dan lain. Ada juga karena aku malas sholat kan. Kayak sholat 5 waktu ngopo gitu kayak.
Kasal ibadah, aku aja yang ibadahnya jarang-jarang aja malas gitu loh. Iya. Aku tuh dulu kalau ibadah cuma kalau lagi kesel doang, lagi kesel kalau lagi capek. Ya mager banget ya. Kayak Mager ya. Misalkan masuk Islam, iya sih bener sih Islam. Cuma Bener, cuma kok sholat 5 waktu? kok sholat lima waktu, Iya kan? kok puasa. Puasa. Kan males kayak gitu. Itu Kok puasa? melawan nafsu banget. Melawan ya. nafsu. Melawan kayak nafsu banget. Orang aturannya banyak banget gitu loh kayak. enak-enak nih maghrib ngeliat sunset di pantai. Iya, Ya kan? ngopi gitu kan. Ngopi sunset biasa di pantai, ngerokok. Kok disuruh sholat? Itu kan Iya. kayak mager. Aneh. Dulu aku pikirannya gitu sih. Tapi setelah masuk Islam, gimana sholat? Berat ya? Aku awal aku akhirnya memutuskan untuk aku kok kayak Mas Vano sempat bilang mengelak kebenaran, menepiskan kebenaran. Jadi di Al-Qur'an tuh kan ada ayat apa ya? Aku lupa detailnya sih, intinya kayak ada cerita di mana orang zaman dulu itu banyak yang udah dibilangin sama nabi-nabi pada zaman dahulu. Semua nabi bahkan ketika berdakwah banyak umatnya yang Tahu kalau Nabi itu tahu benar. kalau itu nabi benar, cuma mereka menepis kebenaran itu karena mereka yakin dengan ngeyel karena dengan perasaannya mereka sendiri, mereka nyamannya kayak gini. Kenikmatan mereka sendiri Aku kayak ngomong gitu ya dulu. Iya. Terus habis itu akhirnya oh iya ya, kok aku kayak menepis kebenaran, bahkan ini tuh aku tahu ini benar tapi kok aku mencoba mengelak. Akhirnya Mas Vano subuh aku habis ngobrol lagi sama Mas Vano, pertanyaan terakhirku adalah tentang Islam. Ya kayaknya kenapa Nabi Muhammad ditunjuk sebagai seorang nabi gitu. aku cerita ke dia tentang mujizat Nabi Muhammad, mujizat Al-Qur'an. Jadi iya. Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak tahu pengetahuan tentang, tapi bisa membuat Al-Qur'an yang seindah itu dan isinya itu benar-benar kalau fakta semua itu 100% fakta itulah yang membuat aku akhirnya juga ya oh iya ya, kalau di logika kok bisa di logika, ini adalah agama yang sangat bisa di logika walaupun agama nggak boleh gini dulu saat kita mencari, kita harus mencari sesuai logika dan Islam adalah agama yang paling bisa di logika. Cuman untuk kita sekarang yang sudah beriman ke Allah, iman harus di atas logika. Manusia itu ada batasnya. Ada batasnya. Kita ini akal ini makhluk ini ciptaannya Allah. Nah kalau akal pengen mencapai Allah ya nggak bisa. Orang akal aja yang nyiptain Allah. Ya udah gimana kita mau mencapai. Nah kalau kita terus memakai logika tanpa iman yang lemah, ya udah pupus kita. Nah tapi untuk mencari kebenaranku dulu sama Dilo, kita harus punya akal. Kita dikasih Allah akal dan kita gunakan itu. Akhirnya subuh itu aku udah yakin Mas Vano sholat gitu. Yuk sholat yuk. Mas Vano gitu. Mas Vano ngajak sholat dulu. Iya ngajak wudu kamu. Wudu caranya gini. Kamu udah inget loh. Caranya wudu gini. Terus sholat subuh di rumah, di kamar sini. Udah syahadat itu? Belum. Oh iya, aku bilang sama Kamu Dilo. bilang, Aku bilang sama Dilo. gitu kamu. Enggak, lu gimana kalau kamu ngerasain sholat? Oh iya, kamu Siapa tahu saat kamu sholat kamu ada hidayah tuh. Iya, Siapa tahu. Kan dia udah tahu kebenaran Islam, tapi belum yakin dan belum mau masuk Islam. Gimana kalau kamu ngerasain sholat? Gitu ya? Kamu ngerasain sholat tuh enak nggak? Gitu. Siapa tahu dapat hidayah saat itu. Terus aku lupa. Akhirnya aku wudu, sholat subuh 2 rakaat, dan waktu itu aku nggak tahu bacaannya apa, aku cuma bilang Allahu Akbar subhanallah gitu doang. Kan kamu ngajarnya gitu ya, subhanallah Allahu Akbar gitu doang. Aku Al-Fatihah aja nggak tahu gitu loh. Vano gerak, aku ikut gerakannya Mas Vano. Saat aku sholat itu, saat aku sujud sih lebih tepatnya. Saat aku sujud, aku ngerasain adem, enak. Aku tuh nggak pernah doa sama Tuhan, sama Allah yang aku nyembah Allah. Aku kayak gini, kayak yaudah aku berdoa kayak ngerasanya kayak nggak ada ini loh, komunikasi yang gini loh. Iya. Kayak komunikasi gini. Tapi kalau doa itu tuh kayak aku bener-bener yang nyembah, bener-bener aku di bawahnya Tuhan gitu loh. Terakhirnya aku ngerasa adem di situ, ngerasa nyaman. Sholatnya udah selesai, Mas Vano baru bilang gini, gimana sholatnya, enak nggak? Enak, adem. Aku bilang gitu sama Vano. Terus akhirnya Vano di situ, yaudah syahadat dulu. Mas Vano baru gitu syahadat. Akhirnya aku agak mikir-mikir, udahlah nggak ada salahnya juga aku syahadat akhirnya itu udah. Dan aku sekarang baru tahu bahwa bahkan seorang yang Islam pun, aku di sini belajar, seorang yang Islam pun itu belum tentu dikasih hidayah sama Allah. Hidayah itu untuk siapa aja? Hidayah itu untuk siapa aja. Belum tentu dia bilang KTP-nya Islam, tapi belum tentu Allah ngasih hidayah. Belum tentu Allah ngasih hidayah. Jadi aku pada sholat itu hidayah, sholat itu rezeki. Rezeki dari Allah, sholat itu. Dan rezeki terbesar. Ini bagus nih. Kadang kita lupa tuh biasanya kita minta Allah macam-macam. Ya Allah beri hamba rumah, beri hamba motor, mobil, beri hamba uang yang banyak dan lain-lain. Dunia. Terus kita merasa kok aku hidupnya gini-gini banget ya, nggak ada rezeki dari Allah ya. Kenapa ya? Kok orang lain iya kayak gini ya? Kita lupa bahwa rezeki terbesar, nikmat terbesar Allah itu sholat. Menyembah Allah itu. Islam itu rezeki terbesar. Kalau kamu masih bisa sholat 5 waktu, orang lain sibuk nyari uang, sholatnya sampai bolong-bolong, tapi mereka kaya, kamu harus tahu nikmatnya lebih besar kamu karena kamu bisa sholat 5 waktu. Betul. Ini sholat terbesar. Dikasih hidayah Allah, kamu bisa sholat, sujud nyembah Allah itu. Ya betul. Nikmat terbesar. Kadang orang juga lupa. Orang sholat duha, fadilah sholat duha dilanyakan rezekinya sama Allah pada hari itu. Iya. Nah kadang
kita lupa bahwa saat sholat duha, rizki terbesar itu sudah diberi, yaitu ya sholat duha itu sendiri. Saat kita sholat duha, kita mengharap rezeki dari Allah, nggak apa-apa karena Allah yang menjanjikan, nggak apa-apa mengharap rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa bahwa rezeki terbesarnya adalah sholatnya sendiri, sholat duha itu sendiri. Ini yang harus kita latih terus, dan bahkan kita harus sampai sekarang harus dijaga imannya. Betul. Jadi nggak terus habis itu kita mualaf, oh kita dosanya dihapuskan, aman aja nih berarti kita nih. Enggak, karena iman itu hidayah dari Allah, bisa diambil kapan saja, bisa dikasih kapan aja. Jadi kita harus tetap ngejaga iman kita. Makanya kalau aku berdoa, aku selalu pertama kali untuk minta selalu diberikan iman dan Islam. Sampai aku mati nanti. Betul. Diberikan ketakwaan dan diberikan kemampuan untuk selalu bersujud kepada Allah. Itu yang paling penting gitu di dunia. Itu yang paling penting. Orang kita hidup diciptakan hanya untuk itu. Apalagi yang lebih penting daripada itu? Nggak ada berarti. Betul. Kita di dunia sementara, Pan. Sebentar. Aku kemarin baru kerasanya aku masih hujan-hujanan, masih senang-senangan sama teman-temanku. Sekarang udah harus kerja, udah harus ini dan Aku aslinya pengen ngobrolin lebih jauh, tapi kita sudah mau sholat isya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku aslinya pengen ngobrolin tentang banyak yang banget yang tanya sama aku, Mas Vano, kenapa nggak pacaran? Betul. Mungkin aku bakal bahas sama Dilo. Iya. Dilo pacaran? Aku pacaran. tapi namanya hijrah, namanya kita mendekatkan ke Allah memang pelan-pelan, tidak ada paksaan kepadanya, ya kan? Kesadaran. Tapi kita bakal obrol, ini asik diobrolin. Iya. Asik Betul. Aku tadi kirain bakal ada yang nanya gitu soalnya. Kenapa masih pacaran? Karena banyak yang di sini. Iya, udah jangan dijawab dulu. Salah nggak? Aku bilang salah. Salah. Ini yang paling bagus. Orang saat melakukan dosa, akui dosanya. Betul. Iya, aku berdosa. Aku minta Allah untuk memampukan aku tidak melakukan ini lagi. Ya Allah, mampukan. Jangan udah salah ngomong, ya enggak, tapi kan aku alasan aja. My body my choice gitu bedanya orang-orang Jawa ya. Dosaku, dosamu gitu. Dosa surgaku. Yang setuju aku bahas ini lebih lanjut tentang pacaran, kenapa aku belum menikah dan kenapa aku tidak pacaran, komen di bawah. Iya. Share video ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga ini bermanfaat untuk banyak orang ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Amin. Semoga kalian semua dapat manfaatnya, ilmunya dari Allah ditambah, dapat iman dari Allah ditambah juga. Amin. Semoga berkah buat kalian semua. Amin. Udah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.